Bab 12. Sementara itu Tania sudah berjalan masuk, langsung menuju pusat manajemen mall. Ia mengetuk pintu. Setelah terdengar suara mempersilahkan ia masuk, maka Tania diikuti Janet dan Mutiara masuk lalu duduk di ruangan itu. General Manager Mall langsung mendatangi Tania. Begitu ia mengetahui kedatangannya ke mall itu. "Nona, ada yang bisa kami bantu?" tanyanya saat sudah berdiri di hadapan Tania. Tania yang tersenyum menjawab, "Tuan, aku ingin membeli beberapa baju untuk kedua adikku ini. Bisakah engkau membawakan baju keluaran terbaru sesuai dengan ukuran mereka?" Manajer tersebut mengangguk lalu menjawab, "Baik Nona, silakan tunggu di sini." Tak lama kemudian, satu persatu pemilik toko membawakan baju terbaru milik mereka untuk ditawarkan kepada Tania Lu. Janet dan Mutiara berlomba untuk mendapatkan baju terbaru. Setelah semua selesai, maka Tania kembali berkata, "Bisakah semua ini diantar ke Donghai Group?" Janet menyaksikan semua ini, matanya terbuka, begitu besarkah keluarga ini hingga semua orang menghormati mereka. Jika mengingat Rejang sebagai tuan muda keluarga ini malah bekerja sebagai juru masak di restoran kecil, ia seperti tidak percaya ada manusia seperti Rejang itu. Hari sudah menjelang siang saat mereka keluar dari mall tersebut. "Apakah engkau membawa kendaraan?" tanya Tania kepada Mutiara. Setelah melihat Mutiara menggeleng kepalanya, lalu ia berkata, Tania pun berkata, "Mari ikut aku, kita makan siang dulu." Mereka bertiga meluncur ke Blue Moon, restoran milik Tiger Wu. Setibanya di sana, para staf Blue Moon yang melihat Tania Lu datang langsung menyambutnya. Tiger Wu pun ikut turun dari lantai 2 menyambutnya. "Nona, kenapa tidak mengabari dahulu? Jika ingin datang, aku bisa mengosongkan restoran ini." Tiger Wu berkata dengan sedikit membungkuk. Tania tertawa lalu menjawab, Paman, jangan terlalu sungkan. Aku hanya ingin makan siang. Kebetulan berada di dekat tempat paman ini." "Baiklah, kalau begitu, bisakah Nona menunggu sebentar hingga orang yang berada di ruangan itu keluar?" tanya Tiger Wu lagi. Tania melambaikan tangannya. Melihat ini, Tiger Wu kembali berkata, "Kalau begitu aku akan mengusir mereka. Nona tunggu sebentar." "Tidak perlu, Paman. Sejak kapan keluargaku mengusir orang makan? Biar aku makan di sana saja." Tania cepat berkata sebelum Tiger Wu bergerak mengusir tamunya. Tiger hanya mengangguk, lalu berkata, "Baiklah Nona, biar aku siapkan masakannya." Setelah mengatur semuanya kepada staf dan pelayannya, Tiger Wu kembali mendatangi meja Tania. Setelah dekat, ia bertanya, "Bagaimana kabar Tuan?" "Ayah baik-baik saja, Paman. Kenapa Paman tidak pernah naik ke puncak?" jawab Tania dan kembali bertanya kepada Tiger Wu. Tiger Wu menunduk lalu menjawab, "Aku tidak ingin mengganggu Tuan." Mendengar ini, Tania tertawa lalu berkata, Ayah kesepian di puncak. Banyak orang-orang yang menemaninya dahulu sudah pergi meninggalkan dunia ini. Paman adalah teman ayah, tentu ia akan senang jika Paman mengunjunginya." Tiger Wu tersenyum mendengar itu lalu berkata, "Benarkah?" Tania mengangguk lalu mulai menyantap makanannya yang sudah disediakan di hadapannya bersama Janet dan Mutiara. Mereka menghabiskan makanan itu. Tiger Wu meninggalkan meja itu dan kembali lagi setelah melihat 3 orang itu selesai makan. "Apa ada yang kurang?" tanya Tiger Wu. Tania menggeleng kepalanya lalu ia berkata, "Paman, bisakah aku meminta bantuanmu?" Tiger Wu mengangkat wajahnya lalu mengangguk sembari menjawab, "Tentu, apa yang Nona inginkan?" Tania tersenyum lalu berkata, "Ini Mutiara Du, putri Paman Randu. Besok Minggu ia akan berulang tahun ke-17, jadi ingin merayakannya di sini. Bisakah Paman memberikan tempat ini minggu besok?" Tiger Wu mengalihkan pandangannya kepada Mutiara. Tidak menjawab pertanyaan Tania, ia hanya berkata, "Engkau putri Randu, maka restoran ini milikku kapan saja." Mutiara bangkit lalu membungkuk sembari menjawab, "Terima kasih Paman Wu." Tiger Wu tertawa lalu berkata, Sudahlah, aku akan menyiapkan semuanya. Engkau hanya tinggal datang hari Minggu besok. Kalau boleh tahu, berapa orang yang akan datang?" Kali ini Tania yang menjawab, "Buatkan 100 porsi, 50 porsi cadangan." Tiger Wu mengangguk. Mutiara bangkit, mengeluarkan kartu ATM-nya lalu menyerahkannya kepada Tiger Wu sembari berkata,
Paman Wu, ini bayarannya. Melihat ini Tiger Wu kembali tertawa dan ia berkata, simpan saja ATM-mu itu. Untuk Putri Randu semua gratis. Benarkah? Tanya Mutiara senang. Tiger Wu mengangguk sembari berkata, tentu, kapanpun kau datang ke sini, maka semuanya gratis. Sekarang Mutiara tertawa senang lalu mengucapkan terima kasih kepada Tiger Wu. Setelah duduk sejenak, ketiga gadis itu keluar dari restoran Blue Moon. Janet yang diam dari tadi memikirkan kakeknya apakah sudah makan, bagaimana dengan pakaiannya. Tania yang melihat ini bertanya, ada apakah? Engkau terlihat tidak bahagia. Janet menggeleng kepalanya. Mutiara berkata, engkau memikirkan kakekmu bukan? Ia sudah dibawa oleh ayahku untuk membeli pakaian untuknya, jadi engkau tenang saja. Mendengar ini, wajah Janet Chan terlihat ceria. Lalu ia menjawab, benar, aku memikirkannya tadi. Sekarang sudah tidak lagi. Ketiga gadis itu tertawa senang. Kita kembali ke Rejang Li. Ini sudah 3 hari ia berjalan kaki menyusuri jalanan, kadang memasuki hutan untuk bermalam. Sejak meninggalkan kediaman keluarga Ho, memang ia memilih jalan ke barat memasuki daerah Mongolia. Setelah berjalan sekitar 5 hari, ia tiba di kota Huilun, di bagian utara barat negerinya. Kota ini berbatasan langsung dengan gurun Mongolia. Bahasa di sini sedikit berbeda dengan bahasa yang biasa digunakan di dalam negeri, karena kontaminasi dengan bahasa negara asing yang memang bebas untuk keluar masuk. Karena bebas itu, ekonomi di sini berkembang dengan pesat. Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah. Ia ingat kata-kata ayahnya bahwa kota ini karena bebas, jadi banyak orang asing yang masuk dengan berbagai macam tujuan. Melihat kota yang cukup besar di ujung utara ini, hati Rejang merasa terharu. Semua ada andil ayah dan keluarganya lah kota ini bisa maju begini. Orang-orang kota Huilun tidak mengenal Rejang, jadi ia bukan apa-apa bagi mereka. Seperti biasa, Rejang hanya mengikuti kata hatinya dan kemana langkah kakinya membawanya. Hingga langkah kaki itu terhenti di depan sebuah rumah besar berarsitektur kuno. Di depan terpampang papan nama Rumah Bela Diri Huilun. Rejang dengan tas besar di punggungnya memasuki pintu gerbang itu. Setelah berada di dalam, ia melihat banyak remaja seusianya dengannya sedang berlatih bela diri dibimbing instruktur yang sepertinya sangat berpengalaman. Ia hanya melihat dari kejauhan. Setelah hampir 2 jam barisan remaja itu bubar. Yang tersisa hanya instruktur yang masih membenahi peralatan yang digunakan oleh murid-muridnya tadi. Rejang mendatangi instruktur dan setelah dekat ia berkata, "Selamat sore, Tuan." Instruktur yang masih menyusun semua alat membalikkan tubuhnya dengan sedikit tersenyum. Ia menjawab, "Dari tadi, engkau hanya berdiri saja. Ada apakah?" Rejang tersenyum menjawab. Ia pun berkata, "Aku tidak ada tempat tinggal di kota ini. Bolehkah aku tinggal di sini dan membantu membersihkan gedung ini?" Instruktur tadi yang terlihat baik itu kembali tersenyum mengangguk lalu ia berkata, "Rumah bela diri ini terbuka untuk umum. Jika hanya tinggal, engkau bisa tinggal di sini. Untuk bersih-bersih tempat ini akan ada bayaran untukmu." Mendengar ini Rejang kembali tersenyum lalu menjawab, "Terima kasih Tuan. Bolehkah aku tahu di mana aku bisa tidur malam ini?" Instruktur yang sudah menyelesaikan pekerjaannya memberi tanda dengan lambaian tangannya agar Rejang mengikutinya ke belakang gedung. Di sana ada rumah kecil. Instruktur tadi berkata, "Engkau bisa memanggilku paman. Nah, di sanalah engkau bisa tinggal. Di samping tempat tinggalku juga lebih bagus karena selalu dibersihkan oleh istriku." Rejang mengangguk mengikuti langkah instruktur tadi. Rumah-rumah kecil itu memang terlihat rapi. Setelah memasukinya, Rejang sedikit kaget karena perabotannya lengkap. Instruktur tadi kembali tersenyum lalu berkata, "Rumah ini dulu ditempati oleh adikku, namun ia sudah tiada karena ikut bertempur mempertahankan batas negeri ini. Sekarang engkau bisa menempatinya." Mendengar ini Rejang berkata, "Aku ikut berduka cita, Paman." Instruktur tadi tertawa lalu menepuk pundak Rejang sembari berkata, Sudahlah, engkau sepertinya berjalan jauh. Beristirahatlah dahulu, besok pagi kita lanjutkan obrolan kita." Rejang mengikutinya lalu masuk dan merebahkan tubuhnya karena memang ia merasa lelah karena beberapa hari ini tidur tidak nyenyak. Jadi dalam beberapa menit ia sudah tertidur pulas. Keesokan paginya ia terbangun ketika mendengar suara ketukan di pintu. Setelah membasuh wajahnya ia pun keluar. Instruktur tersenyum melihatnya lalu
Ia berkata, istriku masak sarapan, mari ikut aku ke rumah. Setelah saling berkenalan, Rejang menyantap sarapan itu dengan lahap. Baginya berada di antara keluarga ini mengingatkannya kepada ibunya. Setelah sarapan, istri instruktur berdiri sembari berkata, aku menyuapi Ivon dahulu. Rejang yang masih duduk di sana juga mendengar. Instruktur itu tahu apa yang akan ditanyakan olehnya, maka ia berkata, Ivon adalah putri kami. 2 tahun terakhir ia sakit menjadi lumpuh. Rejang mengangguk lalu ia bertanya, usia berapakah putrimu itu, Paman? Akhir bulan ini ia genap berusia 10 tahun, jawab instruktur dengan raut wajah sedih. Rejang tersenyum lalu berkata, ini ujian yang Paman dan Bibi harus hadapi. Bolehkah aku melihatnya? Instruktur itu pun mengangguk lalu berdiri dan mengajak Rejang memasuki kamar putrinya. Di sisi tempat tidur istrinya sedang menyuapi putrinya dengan penuh kasih sayang. Si kecil Ivon melihat ayahnya dan Rejang hanya tersenyum lalu berusaha untuk duduk. Melihat ini Rejang dapat memahami etika keluarga ini sangat baik. Dalam keadaan sakit pun berusaha untuk bangkit agar bisa menyambut tamu. Rejang mendatangi sisi tempat tidur sembari berkata, adik kecil tidak usah bangkit, kakak hanya ingin bertemu denganmu. Akhir bulan ini bukankah ulang tahunmu? Maukah engkau berjalan lagi saat ulang tahunmu itu? Ivon mengangguk sembari tersenyum, sedangkan ibunya hanya menundukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Rejang. Tadi, berbeda dengan instruktur menatap Rejang dengan penuh pertanyaan. Sementara, Rejang yang melihat Ivon mengangguk lalu kembali berkata, bagus, kakak berjanji akan mengobatimu, besok engkau sudah bisa berjalan. Instruktur tidak tahan lagi lalu bertanya, apakah engkau bisa mengobatinya? Semua tabib dan dokter sudah kami datangi, tidak ada yang bisa mengobati kelumpuhannya. Rejang tersenyum menjawab, setiap hal itu ada jodohnya. Putri Paman berjumpa denganku, maka aku akan mengobatinya. Itu pun jika Paman dan Bibi percaya kepadaku. Instruktur yang mendengar ini mengajak Rejang keluar. Tak lama istrinya ikut keluar. Lalu instruktur pun berkata, benarkah kata-katamu ini? Tanya instruktur tadi, tidak percaya melihat usia Rejang masih sangat muda. Istrinya berkata, jangan lihat usianya. Jika ia mengatakan bisa menyembuhkan putri kita, maka kita patut menghargainya dan biarkan ia mencobanya. Rejang tersenyum mendengar kata-kata itu, lalu ia berkata, Paman, Bibi, aku akan menyembuhkannya. Namun apapun yang aku lakukan hanya kalian berdua yang tahu. Orang luar tidak perlu tahu. Suami istri itu pun mengangguk, lalu instruktur tadi bertanya, kapan kau akan mengobatinya? Jangan lupa ya, subscribe dan komennya.